Pas TV. Pak Reza, selamat pagi. Pagi Mbak Pascal. Ini disayangkan karena terjadi lagi. Tapi mungkin kita akan membahas lebih dalam soal kasus ini, Pak Reza. Kalau melihat dari kejadiannya, polisi mungkin sudah menaikkan ke penyidikan. Kalau Pak Reza melihatnya ini pembunuhan berencanakah? Untuk menakar apakah ini merupakan pembunuhan berencana atau tidak, memang dari sudut pandang psikologi forensik harus didedah 4 unsur. 4 unsur ini harus dipastikan ada di kepala si pelaku. Pertama, target. Dalam kasus ini targetnya tampaknya ada, yaitu pelaku sengaja atau khusus mengincar 4 orang anak itu. Yang kedua, insentif. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai atau diperoleh oleh si pelaku dengan melancarkan aksi pembunuhan itu? Ini tampaknya bisa kita tafsirkan dari tulisan yang asumsikan dibuat oleh si pelaku, terduga pelaku, yaitu puas, bunda, dan seterusnya, yang mengindikasikan adanya katakanlah kepuasan secara emosional, luapan emosional yang berhasil dia lakukan dengan cara menghabisi 4 orang anak tersebut. Insentif tersedia. Unsur yang ketiga yaitu sumber daya. Apa gerangan instrumen yang dipakai oleh terduga pelaku untuk menghabisi 4 orang anak itu? Apakah racun dan seterusnya? Perkiraan saya ada sumber daya itu karena tampaknya kecil kemungkinan ada 4 orang anak meninggal serempak di lokasi yang sama, di waktu yang sama. Kecuali dengan rekayasa tertentu, berarti ada sumber daya, ada instrumen kejahatannya. Dan yang keempat adalah resiko. Apa sesungguhnya yang dilakukan pelaku untuk menghindari resiko? Berdasarkan pemberitaan, terduga pelaku ini kabarnya melakukan perlukaan di daerah nadi. Barangkali itu merupakan cara dia untuk menghindari resiko agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Sah sudah, andaikan 4 hal itu tadi, target, insentif, sumber daya, dan resiko, terbukti ada di kepala pelaku, maka ini merupakan pembunuhan berencana, bukan pembunuhan yang biasa atau pembunuhan yang bukan berencana. Kalau melihat dari tadi sudah melengkapi dari 4 instrumen yang Bang Reza beritahukan, motifnya jadi penting lagi nggak sih Pak Reza untuk bisa mengarahkan atau penyidikan kasus ini? Sebetulnya kasus pidana tidak tergantung pada motif, sepanjang terbukti perilakunya, bukan motifnya. Sepanjang bisa terbukti perilaku ini dilakukan oleh si ini, maka itu sudah bisa berlanjut proses pidana. Kenapa kemudian kita tertarik untuk berbincang tentang motif? Pertama karena pengaruh film Hollywood yang acap kali mengajak kita untuk memecahkan misteri tentang apa suasana hati orang yang melakukan tindakan kejahatan. Itu satu. Dan yang kedua adalah dalam konteks pemecahan masalah-masalah psikis. Tentu ketika seseorang melakukan kejahatan sifatnya emosional, harus dibedakan dengan orang yang melakukan kejahatan instrumental. Nah, ketika mencari solusi lantas seperti apa, barulah perbincangan tentang motif menjadi relevan. Tetapi kalau kita sebatas bicara tentang bagaimana proses penegakan hukumnya, maka perbincangan tentang motif sesungguhnya tidak terlalu relevan atau tidak terlalu penting. Tidak perlu diungkap artinya? Silakan saja kalau mau diungkap. Tapi sekali lagi, berlanjut atau tidak berlanjutnya proses hukum tidak ditentukan oleh terungkap atau tidak terungkapnya motif pelaku. Kalau pelaku mungkin ada anggapan gitu bahwa ini dia ada depresi atau psikologi gitu, gangguan psikologi, berpengaruhkah lagi pada penyidikannya nanti? Nah, ketika nanti hakim akan menjatuhkan jenis hukuman misalnya ya, bahwa terduga pelaku nantinya berada di kursi terdakwa lalu terbukti sah dan meyakinkan melakukan pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana, agenda berikutnya hakim akan memikirkan apa kira-kira putusan tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ini. Dia sudah divonis bersalah, apa hukumannya? Nah, perbincangan tentang adakah kemungkinan terdakwa ini punya gangguan jiwa dan seterusnya menjadi relevan di situ. Tentu saja kita bisa bayangkan orang yang melakukan pembunuhan dalam kondisi sehat walafiat tentu akan berbeda pertimbangannya ketika pembunuhan itu dilatar belakangi karena yang bersangkutan kena misalnya depresi. Mungkin hakim akan membayangkan yang satu pantas dihukum berat, sementara yang lain selisih hukumannya harus dikompensasi dengan pengobatan. Misalnya seperti itu. Oke, ini tapi bagaimana ya membedakan bahwa atau apa yang jadi nanti pertimbangan memang dia benar-benar depresi gitu, Pak Reza. Ini kan kadang kalau orang awam tuh kadang suka jangan-jangan dia pura-pura aja atau apa pertimbangannya nanti? Kata pura-pura yang Mbak Paskalis ceritakan itu memang sangat penting untuk diuji. Dalam psikologi forensik itu yang disebut sebagai malingering alias pura-pura sakit. Ada 3 jenis malingering. Pertama yang disebut sebagai full malingering. Orang yang sehat sempurna berpura-pura sakit. Koruptor yang semula sehat sempurna tiba-tiba saja menjadi orang yang penyakitan. Begitu diringkus oleh otoritas penegakan hukum. Itu full malingering. Ada yang partial malingering, sebagian.
Dia sakit, iya. Tetapi kemudian dia dramatisasi sedemikian rupa, gejalanya dia bikin tampak sangat kasat mata, agar apa? Agar mendapatkan peringanan hukuman. Ini partial, pura-pura sakit tapi sebagian. Yang ketiga yang paling membingungkan, yang disebut sebagai, saya lupa istilahnya, tetapi orang ini sebetulnya sakit A, tetapi dia menampilkan gejala sakit B. Ingat tidak, dalam salah satu kasus di peradilan tipikor sekian tahun silam, ada seorang terdakwa yang mengeluh sakit perut kronis. Tapi gejala yang dia tampilkan di ruang sidang adalah dia tidak mampu berbicara. Apa hubungannya antara sakit perut kronis dengan tidak mampu berbicara? Saya jadi ingat, ini istilahnya adalah false imputation. Sakitnya A, gejalanya B yang tidak ada hubungan. Nah, kemungkinan apakah seorang pelaku betul-betul sakit atau pura-pura sakit alias malingering itu juga menjadi relevan untuk diuji, dibuktikan oleh otoritas penegakan hukum. Terdakwa atau terduga pelaku yang betul-betul sakit tentu akan menerima perlakuan yang berbeda dengan terdakwa atau terduga pelaku yang hanya pura-pura sakit. Yang dalam hal ini adalah tentu penting untuk dilakukan oleh pihak kepolisian. Terlepas dari proses hukumnya, kita acap kali salah kaprah menganggap bahwa kasus KDRT saking banyaknya dan saking dekatnya dengan rumah kita menganggap itu sebagai isu sehari-hari. Padahal sekian banyak riset menunjukkan bahwa di balik kasus KDRT, apalagi yang ekstrim, itu ternyata memang ada persoalan-persoalan mental yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Baik terjadinya sebelum KDRT alias sebagai penyebab, ataupun masalah mental sebagai akibat KDRT. Nah, kompleksitas tentang adanya masalah-masalah mental di balik kasus KDRT ini tentu tidak boleh dikesampingkan. Yang sayang beribu sayang, tadi saya katakan, karena banyak dan ternyata terjadi di lingkungan sekitar kita anggap itu kan sebatas cekcok mulut saja. Itu kan sebatas dinamika suami istri saja. Lupa kita untuk memberikan perhatian pada hal yang jauh lebih kompleks ketimbang KDRT-nya semata, yaitu persoalan-persoalan mental yang melatar belakanginya maupun sebagai akibatnya. Ini disayangkan juga karena akhirnya yang jadi korban adalah 4 anaknya. Sangat. Yang harusnya rumah adalah tempat teraman bagi mereka, ternyata mereka menjadi korban. Kasus KDRT ini seringkali tadi saya jadi menarik untuk melihat karena kadang kita sebagai lingkungan karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga jadi ya sudah gitu. Tapi kita sebagai lingkungan terdekat misalnya jika terjadi seperti itu, sebagai lingkungan terdekat sebenarnya kita harus apa sih Bang Reza? Kalau kita ngeh dengan undang-undang penghapusan KDRT, semestinya kita tahu bahwa undang-undang itu mendorong kita untuk menjebol pagar tetangga ketika diyakini bahwa di tetangga di rumah sebelah ada KDRT. Sebaliknya, tetangga yang abai, warga yang tutup mata, itu justru bisa dipidana. Itu satu hal. Namun yang menjadi pertanyaan besar hari ini menurut saya bukan semata-mata pada keterpanggilan warga sekitar, tapi seberapa jauh sesungguhnya otoritas penegakan hukum punya kesanggupan untuk merespon kasus KDRT. Kita itu sudah punya undang-undang penghapusan KDRT sejak sekian tahun silam. Ini merupakan hukum yang khusus, lex specialis. Konsekuensinya, karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus, maka otoritas penegakan hukum sudah barang tentu juga harus punya kesiapan, keterampilan yang khusus, dan pola respon yang khusus. Terkait itu, saya teringat bahwa beberapa waktu lalu, saya melakukan cermatan terhadap tingkat kecepatan respon teman-teman di Polri. Catatan saya, ternyata personil Polri sanggup untuk menunjukkan responsivitas dalam waktu 16 menit. Sejak laporan masuk sampai langkah pertama mereka jejakkan di TKP itu butuh waktu 16 menit. Ini untuk kasus secara umum? Secara umum. Oke. Tapi saya pastikan yang saya cermati adalah situasi kritis yang membutuhkan respon cepat. KDRT dalam kasus ini kita yakini sebagai situasi kritis kan ya. Nah sekarang mari kita bandingkan. Kalau angka 16 menit tadi kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur kinerja Polri pada kasus Jagakarsa, silakan dicek. Laporan masuk kapan? Personil polisi pertama menjejakkan langkah pertama di TKP selang berapa menit kemudian, atau berapa jam kemudian, atau bahkan berapa hari kemudian. Ini menjadi indikasi bahwa sekali lagi, betapapun kita sudah punya hukum khusus tentang penghapusan KDRT, tapi jangan-jangan pola respon teman-teman di kepolisian masih biasa-biasa saja. Ya. Bahkan saya juga punya kekhawatiran keterampilan personil terkait penanganan kasus KDRT pun belum sungguh-sungguh diberikan kepada mereka. Konsekuensinya, maaf kata, sistem mitigasi yang semestinya bisa dijalankan oleh pihak kepolisian gagal. Ini yang terindikasi bahwa dari kasus KDRT antara suami dengan istri, beranak pinak menjadi membunuh anak. Berkembang biak jadi upaya bunuh diri.
Bahwa ada kasus KDRT kemudian laporan dikirim ke polisi tapi kemudian terkesan terlambat diintervensi, responsivitasnya rendah, ini yang mengakibatkan tadi saya katakan sistem mitigasi gagal, mengakibatkan munculnya tragedi-tragedi susulan. Ini yang juga sering kita baca sebenarnya di media sosial. Ketika ada orang melaporkan KDRT, respon polisi malah ya apalah gitu ya, Bang Reza. Jadi ini mungkin pembelajaran juga untuk kita masyarakat untuk mengetahui soal undang-undang penghapusan KDRT ini. Ketika kita melapor ke polisi dan respon polisi tidak sesuai gitu dengan apa yang harus mereka lakukan, sebagai korban harus apa, Bang Reza? Sebetulnya Kapolri pernah mengeluarkan semacam surat peraturan. Seingat saya Kapolri Jenderal Idam Aziz yang mengatakan tidak boleh menolak laporan masyarakat. Tetapi semestinya tidak cukup hanya pada ketentuan semacam itu. Semestinya juga ada ketentuan berikutnya bahwa sekian menit, sekian jam setelah laporan diterima, personil pertama harus misalnya sudah datang ke TKP. Nah, tolok ukur yang diangkakan semacam ini, saya pikir akan memudahkan polisi untuk mengetahui persis mana yang harus mereka prioritaskan, kritis atau tidak kritis, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif pula. Sesungguhnya bagaimana kinerja kepolisian ketika menangani kasus-kasus spesifik, dalam hal ini adalah kasus KDRT. Kan jadi aneh, undang-undang khususnya sudah ada, tapi keahlian atau keterampilan kerja khusus penanganannya tidak dibangun, dan pola kerjanya juga biasa saja. Iya. Mitigasi sistem tidak berjalan, 4 orang anak jadi korban. Kalau masalah visum? Terkait apa? KDRT kadang kan kita ada aturan 2 kali 24 jam, itu tuh gimana, Bang Reza? Pertanyaan semacam itu saya pikir lebih tepat kalau diajukan kepada kedokteran forensik. Tetapi psikologi forensik juga memiliki metode yang disebut sebagai otopsi psikologis. Kapan gerangan visum dilakukan, kapan gerangan otopsi psikologis diselenggarakan, sekali lagi tergantung pada seberapa cepat personil Polri menangani kasus dan melibatkan dua otoritas itu. Baik otoritas kedokteran forensik maupun otoritas psikologi forensik. Karena mereka tidak mungkin jemput bola. Polisi lah, personil Polri lah yang seharusnya bekerja sebagai first responder. Pihak pertama yang merespon tindak pidana. Tapi kalau kita sebatas bicara tentang bunuh dirinya, maka sudah barang tentu first respondernya bukanlah polisi. Tetapi barangkali dinas kesehatan atau dinas sosial atau dinas-dinas lainnya. Karena bunuh diri bukan merupakan masalah pidana. Ini harapannya menjadi pembelajaran tentunya Bang Reza untuk semua lingkungan, polisi juga tentunya supaya agar... Jadi PR besar yang tidak boleh dikesampingkan dari kasus Jagakarsa adalah seberapa jauh ini Kapolri kita menggerakkan seluruh sistemnya untuk meninjau ulang kesiapan personil dalam menangani kasus KDRT dan seberapa jauh peningkatan pola respon harus dilakukan. Untuk perlindungan anak dan perempuan agar rumah tetap menjadi tempat yang walaupun jangan salah, juga ada suami yang menjadi korban KDRT. Itu tetap jadi paling penting. Kembali ini pembelajaran tentunya untuk aparat supaya bisa meresponnya dengan baik. Lebih cepat. Tidak terjadi korban-korban lagi ke depannya. Bang Reza, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Sudah berada di studio Kompas TV. Sehat selalu, sampai ketemu Bang Reza. Dan saudara, kita akan langsung saja melihat kondisi di TKP. Sudah ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda saat ini ada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.